Selamat bertemu di perkuliahan online. Ini merupakan materi di pertemuan 11 dan 12, yaitu tentang perancangan tampilan. Di layar sudah ditampilkan 4 buah gambar yang masing-masing memiliki tampilan yang berbeda. Tentu saja seorang pengguna atau pembeli, hal yang pertama kali dilihat adalah tampilannya, apakah bagus ataukah tidak, apakah menarik atau tidak. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilannya itu harus menarik. Untuk membuat tampilan yang menarik, itu sangatlah tidak mudah bagi seorang perancang. Karena kenapa? Selain seorang perancang itu memiliki jiwa seni, juga harus mengerti selera konsumen secara umum. Seorang perancang tampilan harus bisa meyakinkan pemprogramnya, bahwa apa yang telah didesain, apa yang telah dibayangkan itu dapat diimplementasikan dengan piranti bantu yang tersedia. Ya, hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang perancang termuka adalah dokumentasi kegiatannya. Dokumentasi rancangan dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Pertama, itu membuat sketsa di atas kertas. Dua, menggunakan piranti burwarupa yang berbasis GUI. Tiga, menuliskan keterangan yang menjelaskan tentang kaitan antara satu frame dengan frame yang lain. Keempat, menggunakan piranti bantu yang disebut CASE atau Computer Aided Software Engineering. Cara kedua dan keempat ini tidak selalu dapat diterapkan karena mesti dibeli terlebih dahulu. Dan biasanya itu digunakan jika pekerjaannya itu berskala besar. Nah, cara pendekatan bagaimana mendesain tampilan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebuah program aplikasi pastilah ditujukan kepada pengguna, bukan kepada perancang program aplikasi. Program aplikasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, yang disebut dengan special purpose software, atau sebuah aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula. Yang kedua, program aplikasi yang digunakan oleh pengguna secara umum atau general purpose. Yang pertama kita bahas yang terkait dengan special purpose software. Nah, biasanya yang menggunakan special purpose software ini adalah seperti program inventory godang, pengelolaan data akademis mahasiswa, pelayanan reservasi hotel, dan sebagainya. Nah, pengguna itu dapat dengan mudah diperkirakan, baik dalam hal keahlian maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Pendekatan untuk jenis software seperti ini adalah yang pertama itu harus berpusat ke pengguna atau yang disebut dengan user centered design approach. Nah, user centered design approach ini merupakan perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Kemudian general purpose software itu dikenal dengan public software. Jadi dalam kelompok kedua ini dianggap program aplikasi tersebut digunakan oleh pengguna
yang memiliki tingkat kepandaian dan karakteristik yang sangat beragam. Satu kunci penting untuk software ini adalah adanya customization. Jadi dengan adanya customization ini, pengguna dapat secara bebas mengatur tampilan software sesuai dengan selera atau keinginan dari pengguna. Seperti misalnya pengaturan desktop pada komputer. Prinsip dan petunjuk perancangan. Pada prinsipnya itu dapat dibagi menjadi 4 komponen. Pertama itu model pengguna. Nah, model pengguna ini adalah berisikan suatu kerangka kerja atau urutan operasi, hasil dari memformulasikan sebuah ide oleh pengguna terhadap sebuah sistem atau program aplikasi. Yang kedua, bahasa perintah. Setelah model diketahui dan dipahami, maka dibutuhkan piranti untuk memanipulasi model tersebut menjadi sebuah sistem atau program aplikasi. Nah, piranti tersebut adalah bahasa perintah atau command language. Yang ketiga, adanya umpan balik. Nah, umpan balik ini digunakan untuk memberi keyakinan bahwa sistem atau program aplikasi telah menerima perintah pengguna dan dapat memahami maksud perintah tersebut. Yang keempat, penampilan informasi. Nah, penampilan informasi ini digunakan untuk menampilkan status informasi ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Kemudian petunjuk perancangan antarmuka. Ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pemilihan ragam dialog. Ragam dialog dapat dipilih dari sejumlah ragam dialog yang disesuaikan dengan karakteristik populasi pengguna. Itu ada pemula, ada menengah, dan ada ahli. Di samping karakteristik populasi pengguna, juga terkait dengan tipe dialog yang diperlukan, kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog. 2. Perancangan struktur dialog. Hal yang pertama dilakukan untuk perancangan struktur dialog adalah melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut untuk membentuk struktur dialog yang sesuai, sehingga membutuhkan atau melibatkan banyak pengguna, sehingga nanti ada langsung adanya umpan balik dan diskusi. Ketiga, perancangan format pesan. Tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapatkan perhatian lebih. Misalnya dari segi efisiensi, yaitu dengan mengurangi pengetikan yang tidak perlu dengan cara mengefektifkan penggunaan tombol. Yang keempat, perancangan penanganan kesalahan. Pengoperasian sebuah aplikasi tidak dapat dihindari adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Untuk menghindari adanya kondisi penghentian program secara abnormal, maka bentuk-bentuk penanganan kesalahan perlu diberikan. Seperti validasi pemasukan data,
proteksi pengguna, pemulihan dari kesalahan, penampilan pesan salah yang tepat. Sehingga pengguna tidak akan merasa bingung jika terjadi suatu kesalahan dan tahu cara menanganinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perancangan struktur data. Setelah semua aspek antarmuka dipertimbangkan, maka saatnya menentukan struktur data yang dapat digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen antarmuka yang diperlukan. Perancangan tampilan berbasis teks. Sebelum layar tampilan berbasis grafis dikenal luas, antarmuka pada berbagai program aplikasi dipastikan berbasis tekstual. Ada 6 faktor sehingga mendapatkan tata letak tampilan berbasis teks berkualitas tinggi. Pertama, urutan penyajian. Urutan penyajian tampilan berbasis teks disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Jika tidak tercapai, maka perancang harus membuat semacam kesepakatan dengan calon pengguna tentang urutan tampilan yang akan digunakan. Tujuannya adalah agar pengguna tidak merasa ditipu dengan apa yang sebelumnya telah disepakati bersama. Yang kedua, kelonggaran. Penyusunan tata letak yang tidak mengindahkan estetika akan mempersulit pengguna dalam melakukan pencarian suatu teks. Teks-teks tertentu harus ditempatkan dalam posisi tertentu dengan harapan teks tersebut langsung memusatkan perhatian pengguna. Yang ketiga, pengelompokan. Teks yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan untuk mempermudah penstrukturan layar tampilan secara keseluruhan. Beberapa karakter khusus atau baris kosong dapat dipasang untuk menunjukkan kelompok teks yang berbeda. Yang keempat, relevansi. Tampilkan pesan-pesan yang relevan atau sesuai dengan topik yang sedang ditampilkan pada layar. Konsistensi. Dalam perancangan tampilan sebuah sistem atau aplikasi, seorang perancang harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Kesederhanaan. Kesederhanaan di sini menunjukkan kepada cara paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Perancangan tampilan berbasis grafis. Dengan antarmuka berbasis grafis, berbagai pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan fleksibilitas. Hasil penelitian antarmuka berbasis grafis kemudian diikuti oleh Microsoft Windows dan Macintosh adalah: pertama, pengguna tidak harus mengingat perintah yang seringkali cukup panjang, tetapi cukup dikerjakan dengan melihat atau kemudian menunjuk ke suatu gambar atau ikon yang mewakili suatu aktivitas. Yang kedua, penggunaan borang properti atau option untuk mengatur kenampakan atau wajah desktop. Yang ketiga, kemampuan what you see is what you get, yang kemudian menjadi sangat terkenal. Kemudian 4, adanya perintah-perintah yang berlaku umum seperti perintah save, move, delete, copy, dan sebagainya. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang antarmuka berbasis grafis. Yang pertama, ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi.
Nah, berkaitan dengan objek, ada 3 komponen yang perlu dilibatkan. Pertama, gunakan kumpulan objek yang disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Yang kedua, penampilan objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa akan mudah dimengerti oleh pengguna. Ketiga, gunakan mekanisme yang konsisten untuk manipulasi objek yang akan muncul di layar. Yang kedua, urutan visual dan fokus pengguna. Antar muka grafis dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna seperti objek berkedip, warna, animasi, dan sebagainya. Penggunaan rancangan visual yang berlebihan justru akan membuat pengguna tidak fokus atau bingung. Gunakan rangsangan visual tertentu untuk maksud tertentu. Misalnya, gunakan warna dengan kontras yang berbeda untuk menunjukkan adanya pilihan yang berbeda. 3. Struktur internal. Pada pengolahan kata, seringkali menulis beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata lain, seperti ditebalkan, dimiringkan, diberi garis bawah. Kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Penggunaan simbol-simbol objek atau ikon tidak ada standarnya dan biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancang. Untuk aplikasi yang berbeda, penggunaan simbol yang berbeda untuk tujuan yang sama tentu sangat wajar. Tapi, pada sebuah program aplikasi hendaknya digunakan simbol yang sama untuk tujuan yang sama, sehingga pengguna tidak bingung dan tidak memerlukan waktu untuk mempelajari hal-hal yang pernah dipelajari sebelumnya. Pada aplikasi yang berbeda, ada baiknya digunakan ikon yang sama untuk tujuan yang sama. 5. Kesesuaian dengan media. Karakteristik khusus dari layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh besar terhadap keindahan wajah antarmuka yang akan ditampilkan. Yang berkaitan dengan waktu tanggap. Secara umum, pengguna menginginkan waktu tanggap sependek-pendeknya untuk program aplikasi. Waktu tanggap yang baik tidak dapat ditemukan karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Waktu tanggap yang lebih dari 14 detik akan menyebabkan perhatian pengguna terpecah ke aktivitas lain. Sedangkan waktu tanggap yang kurang dari 2 detik dianggap cukup memadai. Terkait dengan penanganan kesalahan, itu berbuat salah adalah manusiawi. Dalam dunia komputer, kesalahan kecil dapat berakibat fatal, sehingga harus diupayakan agar kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna dapat dihindari. Kesalahan itu dapat digolongkan menjadi 2. Pertama, kesalahan pada saat menulis program, yaitu kesalahan sintaksis yang secara langsung akan dideteksi oleh komputer. Yang kedua, kesalahan logika, kesalahan yang terjadi pada saat program sedang dijalankan. Penanganan kesalahan ini harus dapat dilakukan dengan tepat, yaitu dengan memberikan pesan umpan balik kepada pengguna, sehingga pengguna itu tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Piranti bantu perancangan tampilan sebuah program aplikasi. Nah, piranti bantu berbentuk lembar kertas. Lembaran kertas tersebut diberi nama lembar kerja tampilan atau screen design sheet atau disingkat LKT. LKT ini terdiri atas 4 bagian, yaitu ada nomor, lembar kerja, tampilan, berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar. Navigasi, menjelaskan kapan tampilan yang dimaksud akan muncul dan kapan tampilan itu berubah menjadi tampilan lain. 4. Keterangan. Pada keterangan berisi penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang akan dicapai. Contoh, teks judul penggunaan, font Times New Roman, 20 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan jaringan semantik tampilan.
Aspek penting yang ingin ditonjolkan dari perancangan tampilan wajah program aplikasi yang memungkinkan pengguna berdialog dengan komputer. Untuk lebih mudah, perancang atau pemrogram memberikan navigasi yang ada dan tidak perlu membolak-balik lembar kerja, maka digambarlah suatu bagan yang disebut jaringan semantik tampilan, atau biasa disebut dengan screen semantic net. Jaringan semantik terdiri atas dua komponen, yaitu nomor tampilan dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan yang lain. Dalam jaringan semantik, tampilan diberi notasi sebagai lingkaran dan transisi diberi tanda anak panah. Pada bagian atas dan bawah anak panah ditulis event yang akan mengakibatkan adanya transisi. Itulah tadi pemaparan materi di pertemuan 11 dan 12. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.